So while there are many worthy candidates, I've decided. Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 2 episode 9, di mana kali ini kita diperlihatkan pemilihan kepala unit bedah baru dengan kandidat Dr. Lim dan Dr. Melendez. Penasaran siapa yang akan menjadi kepala unit bedah baru? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Aoki sedang berbicara dengan Dr. Andrews dan membahas tentang pengganti Dr. Andrews menjadi kepala unit bedah. Aoki menjelaskan jika Dr. Andrews hanya memiliki 2 hari untuk memutuskan siapa yang akan menjadi kepala unit bedah. Sehingga Dr. Andrews harus berkeliling melihat pekerjaan Dr. Lim dan Dr. Melendez karena mereka berdua adalah kandidat terbesar untuk menjadi kepala unit bedah. Lalu kita diperlihatkan seorang pasien laki-laki yang bernama George. George mengalami pelemahan pada hampir semua tubuhnya yang bisa saja adalah stroke. Dari data yang didapat, jika George sering melakukan suntikan Lupron setiap bulan yang telah ia lakukan selama 3 bulan, kemungkinan terbesar stroke yang dialami oleh George akibat suntikan Lupron tersebut. Suntikan Lupron adalah salah satu jenis obat yang digunakan untuk mengobati berbagai gangguan terkait hormon. George menjelaskan jika dirinya mengalami penyakit atypical hyperplasia yang membuat payudara George membesar layaknya wanita. Atypical hyperplasia adalah keadaan di mana sel-sel dalam payudara mengalami pertumbuhan yang tidak wajar. Akhirnya George dilakukan perawatan, namun George bersikeras agar dirinya diberikan obat suntikan Lupron lagi. Dr. Brown tidak mau memberikannya karena itu akan membuat George stroke lagi dan kemudian mati. Dr. Brown menjelaskan jika masih banyak cara untuk mengobati atypical hyperplasia selain memberikan suntikan Lupron. George akhirnya jujur jika dirinya tidak menderita atypical hyperplasia. George menjelaskan jika dirinya memiliki masalah dengan keinginannya melakukan seks. George merasa dirinya selalu ingin melakukan seks dan pikirannya selalu dipenuhi dengan seks sehingga dirinya tidak bisa bekerja. Suntikan Lupronnya itu membuat dirinya menjadi lebih bisa mengendalikan pikirannya. Mendengar hal itu, Dr. Brown meminta agar George beristirahat. Dr. Brown dan Dr. Resnick meninggalkan George untuk mencari tahu apa yang bisa menyembuhkan George tanpa memberikan suntikan Lupron. Tapi George memaksa untuk pulang dan mengatakan dirinya sudah sehat. Akhirnya George pun dibiarkan pulang. Namun baru saja George meninggalkan rumah sakit, Dr. Brown menyadari jika suntikan Lupron memang bisa mengendalikan seks seseorang, namun suntikan Lupron itu terlalu berlebihan. Dr. Brown menyimpulkan jika George mengalami penyimpangan seks yang sangat parah dan kemungkinan terbesar George adalah pedofil. Dr. Brown dan Dr. Resnick mencoba mengejar George, namun semua sudah terlambat karena George sudah pergi naik bis. Dr. Brown dan Dr. Resnick juga tidak bisa memanggil polisi untuk menangkap George karena tidak ada bukti untuk menangkap George. Esoknya ternyata George kembali lagi, namun kini George mengalami pendarahan pada buah sakarnya. Dr. Brown menyadari jika pendarahan George diakibatkan karena George mencoba memotong alat kelaminnya sendiri untuk mengatasi penyimpangan seksnya. Dr. Resnick menjelaskan jika memotong alat kelamin tanpa bantuan dokter biasanya tidak akan berhasil, malah akan menimbulkan luka parah bahkan kematian. George menjelaskan jika dirinya ingin memotong alat kelaminnya karena dirinya tidak mau melakukan pemerkosaan kepada anak-anak. George juga menjelaskan jika dirinya tidak pernah melakukan pemerkosaan kepada anak-anak, namun dirinya tidak bisa selalu memikirkan hal itu, apalagi kakak dari George punya bayi yang baru lahir. Saat dilakukan pemeriksaan pada alat kelamin George, ternyata alat kelamin George bisa diselamatkan, namun George memohon untuk dilakukan pemotongan alat kelamin agar tidak terjadi penyimpangan seks. Mendengar hal itu, akhirnya Dr. Brown, Dr. Resnick, dan Dr. Melendez berdiskusi apakah George dilakukan pemotongan pada alat kelamin atau diberikan perawatan agar penyimpangan seksnya bisa disembuhkan. Dr. Resnick berpendapat jika George adalah seorang pedofil dan harus dilakukan pemotongan alat kelamin agar tidak terjadi kejahatan. Namun Dr. Brown sangat tidak setuju karena George bukanlah seorang pedofil karena tidak pernah melakukan pemerkosaan pada anak-anak. Dr. Brown ingin membantu George untuk menghilangkan penyimpangan seksnya dengan cara memberikan George perawatan, terapi, dan juga membentuk psikisnya agar tidak memikirkan penyimpangan seks. Dr. Melendez akhirnya menyetujui pendapat dari Dr. Brown karena menurut Dr. Melendez, para dokter tidak boleh membuat organ tubuh manusia yang masih sehat dengan alasan mencegah kejahatan. Jadi para dokter tidak boleh memotong tangan orang dengan alasan agar orang tersebut tidak mencuri. Sama seperti George yang tidak boleh dipotong alat kelaminnya dengan alasan agar tidak terjadi pemerkosaan pada anak. Namun dalam rapat itu ada yang unik karena rapat itu disaksikan langsung oleh Dr. Andrews yang sedang mencoba melihat kinerja dari Dr. Melendez.
Lalu kita diperlihatkan Dr. Lim menemui Dr. Melendez dan menjelaskan jika dirinya juga diawasi oleh Dr. Andrews. Dr. Lim mengajak Dr. Melendez untuk bersatu dan mengatakan kepada Dr. Andrews untuk tidak mengikuti mereka lagi. Dr. Lim menjelaskan jika kehadiran Dr. Andrews pada setiap pengambilan keputusan membuat dirinya dan Dr. Residen menjadi tidak bebas dalam mengambil keputusan. Dr. Melendez menolak hal itu karena dirinya sangat yakin jika dirinya lah yang akan menjadi kepala unit bedah dan meminta Dr. Lim berkompetisi secara profesional. Dr. Lim yang mendengar hal itu menyetujuinya dan menerima tantangan dari Dr. Melendez lalu langsung meninggalkan Dr. Melendez. I'm a trauma surgeon. You're comparing apples to asshats. I resent being called an apple. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Resnick dan Dr. Brown sedang memberikan perawatan kepada George dan menjelaskan jika permintaan George memotong alat kelaminnya ditolak. George sangat kecewa mendengarnya karena dirinya tidak mau melakukan perawatan karena itu sangat lama dan menyiksa pikirannya. Akhirnya George mencabut semua alat perawatan yang diberikan dan menolak untuk melanjutkan perawatan. Karena George menolak semua perawatan dan membuat buah sakar dari George mengalami infeksi sehingga George hanya bisa berteriak kesakitan. Walaupun buah sakar dari George infeksi, tapi buah sakarnya masih bisa berfungsi dengan baik sehingga tidak ada alasan untuk memotong alat kelamin George. Hal ini tentu membuat Dr. Brown dan Dr. Resnick bingung dan langsung menemui Dr. Melendez. Dr. Brown, Dr. Resnick, dan Dr. Melendez akhirnya rapat lagi dan tentunya diawasi oleh Dr. Andrews. Dr. Melendez sangat kekeh tidak mau dilakukan pemotongan alat kelamin pada George dan membiarkan George kesakitan. Dr. Brown terlihat tidak mau berpendapat karena dirinya merasa tidak bebas dalam berpendapat karena diawasi Dr. Andrews. Dr. Melendez yang menyadari hal itu langsung meminta agar Dr. Andrews keluar dan membiarkan timnya untuk melakukan diskusi dan mengambil keputusan dengan bebas. Dr. Andrews terlihat sangat kagum dengan Dr. Melendez dan langsung meninggalkan Dr. Melendez. Akhirnya Dr. Melendez, Dr. Resnick, dan Dr. Brown berdiskusi kembali tanpa adanya Dr. Andrews yang mengawasi. Dr. Melendez tetap kekeh dan tidak ingin George dilakukan pemotongan alat kelamin karena itu adalah peraturan rumah sakit. Dr. Brown sangat marah karena George terlihat kesakitan. Dan Dr. Melendez hanya fokus tentang peraturan rumah sakit karena sebentar lagi akan ada pemilihan kepala unit bedah. Dr. Brown akhirnya meminta untuk memalsukan data George agar George memenuhi syarat untuk pemotongan alat kelamin. Dan Dr. Brown yang menandatangani data palsu tersebut serta bertanggung jawab atas resiko. Dr. Melendez menolak hal itu dan meminta semua residen mengikuti arahannya, yaitu memindahkan George ke ruang isolasi agar teriakan dari George tidak mengganggu pasien lain dan membiarkan George kesakitan. George akhirnya dipindahkan di ruang isolasi. George terlihat sangat kesakitan hingga membuat dirinya tidak tahan lagi dan tidak sadarkan diri. Ternyata George mengalami iskemia pada kelamin George sehingga mereka punya alasan untuk memotong alat kelamin George. Iskemia adalah kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Saat mereka ingin melakukan pemotongan alat kelamin George, tiba-tiba saja datang Dr. Lim dan terlihat sangat kecewa kepada Dr. Melendez. Dr. Lim menjelaskan jika Dr. Andrews telah memberitahu kepada Dr. Lim bahwa Dr. Andrews tidak akan mengikuti Dr. Melendez dan Dr. Lim karena pengambilan keputusan adalah hak mereka. Dr. Lim juga menjelaskan jika Dr. Andrews melakukan hal itu atas saran dari Dr. Melendez. Dr. Lim kecewa karena sebelumnya Dr. Lim telah mengajak Dr. Melendez untuk mengatakan hal itu bersama-sama namun ditolak oleh Dr. Melendez dan malah berbicara sendiri, dan kini Dr. Andrews terlihat sangat menyukai Dr. Melendez. Dr. Melendez menjelaskan jika itu kesalahan dari Dr. Lim yang memiliki ide bagus namun tidak berani mengatakannya sendiri kepada Dr. Andrews. Dr. Lim yang sangat kecewa langsung meninggalkan Dr. Melendez. Operasi pemotongan alat kelamin George pun dimulai. Namun sebelum dilakukan pemotongan alat kelamin, tiba-tiba saja Dr. Melendez melihat bintik-bintik merah pada tubuh George. Dr. Melendez menyimpulkan jika George tidak bisa dilakukan pemotongan alat kelamin untuk saat ini karena George kekurangan hormon testosteron. Jika Dr. Melendez tetap memotong alat kelamin George, maka hormon testosteron pada George makin sedikit dan membuat George stroke atau bahkan kematian. Akhirnya Dr. Melendez memutuskan untuk menyelamatkan alat kelamin George dengan cara menyembuhkan iskemia dari George. Lalu kita diperlihatkan George yang telah sadarkan diri setelah dilakukan operasi. Dr. Brown menjelaskan semuanya sehingga George tidak bisa dilakukan pemotongan alat kelamin karena jika tetap dilakukan George akan stroke atau bahkan mati. Sehingga jalan satu-satunya untuk George dengan cara perawatan, terapi, dan juga membentuk psikisnya agar tidak memikirkan penyimpangan seks. Dr. Brown mencoba menenangkan George bahwa semuanya akan berhasil dan membuat George tidak memikirkan penyimpangan seks. George terlihat mulai mengerti dengan keadaannya dan mau melakukan perawatan. Dr. Brown dan Dr. Resnick pun meninggalkan George untuk dilakukan perawatan. Namun saat Dr. Brown memeriksa keadaan George lagi, tiba-tiba saja George telah pergi dari ruangannya. Dr. Brown dan Dr. Resnick lalu mencoba mengejar George dan berharap masih bisa mengejarnya.
Ternyata George telah menunggu di depan rumah sakit dan tak lama kemudian George memutuskan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke mobil. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Marvin dan Dr. Park sedang menangani seorang pasien yang bernama Billy. Billy adalah seorang tahanan dan mengalami pembulian di penjara di mana dirinya dihajar habis-habisan sampai mukanya hancur. Billy sebenarnya sering dibully karena keningnya yang bermasalah karena terlihat seperti masuk ke dalam. Dr. Marvin menjelaskan jika Billy akan dilakukan pembedahan matanya karena ada suatu masalah pada mata Billy. Namun sebelum dilakukan pembedahan pada mata Billy, Dr. Park dan Dr. Marvin harus melakukan CTI pada tubuh Billy karena Billy mengalami sesak pada dadanya. Dr. Park yang tahu bahwa Billy dibully karena keningnya menawarkan agar kening dari Billy juga diperbaiki. Billy sangat senang mendengarnya, namun Dr. Marvin tidak setuju dengan hal itu. Dr. Marvin menjelaskan jika kening dari Billy tidak mungkin mendapatkan biaya asuransi karena membenarkan kening adalah kepentingan penampilan bukan kepentingan kesehatan atau medis. Dr. Park lalu berbicara berdua dengan Dr. Marvin dan meminta agar Dr. Marvin mau memperjuangkan operasi pada kening Billy. Billy akan terus dibully oleh orang-orang di sekitarnya karena bentuk keningnya berbeda dengan yang lainnya. Dr. Park menjelaskan jika Dr. Marvin tidak memiliki rasa empati dengan keadaan Billy yang sudah babak belur akibat dibully. Dr. Marvin menjelaskan jika empati akan mempengaruhi dirinya untuk tidak mengambil keputusan yang terbaik. Dr. Marvin pun meninggalkan Dr. Park. Lalu kita diperlihatkan para dokter residen sedang berkumpul dan sedang melakukan taruhan siapakah yang akan menjadi kepala unit bedah. Dr. Marvin tiba-tiba menanyakan apakah seorang dokter ahli bedah yang baik harus memiliki empati kepada pasien. Dr. Brown menjelaskan jika empati tidak terlalu mempengaruhi karena semua orang yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dr. Resnick tentu tidak setuju dengan Dr. Brown dan berpendapat bahwa Dr. Brown hanya ingin membuat Dr. Marvin senang. Dr. Marvin yang mendengar hal itu menjelaskan jika dirinya mengidap autis sehingga dirinya memiliki kekurangan yaitu sangat sulit berempati kepada orang lain. Dr. Marvin merasa dirinya mungkin tidak bisa menjadi dokter yang baik karena tidak bisa berempati kepada pasien. Akhirnya kita diperlihatkan Dr. Marvin dan Dr. Park melakukan CTI pada tubuh Billy. Terlihat hasil CTI dari Billy bahwa diafragma dari Billy sobek sehingga Dr. Marvin berpendapat bahwa Billy harus dilakukan pembedahan. Akhirnya Billy pun dilakukan operasi pada diafragma Billy agar luka robeknya dapat diperbaiki. Dr. Lim yang melihat luka robek pada diafragma Billy menyadari jika luka robek itu disebabkan oleh tendangan yang menggunakan sepatu sangat keras. Dr. Park yang masih ingin Billy diperbaiki keningnya menyarankan agar kening dari Billy sekalian diperbaiki. Karena jika tidak diperbaiki maka Billy akan dibully lagi di penjara. Dr. Marvin membantah hal itu karena perbaikan kening dari Billy tidak mungkin disetujui oleh pihak asuransi karena biayanya sangat mahal dan bukan keperluan medis. Tidak hanya itu, Dr. Marvin juga mengatakan bahwa Dr. Park hanya mengikuti empatinya saja sehingga mengabaikan keputusan terbaik. Mendengar hal itu, Dr. Lim menjelaskan jika dirinya tidak setuju untuk memperbaiki kening dari Billy karena biayanya sangat mahal dan bukan alasan medis. Dr. Lim juga menjelaskan jika empati sangat penting karena empati membuat para dokter dapat berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Lalu kita diperlihatkan Billy yang telah sadarkan diri setelah dilakukan operasi untuk perbaikan diafragmanya. Dr. Marvin menjelaskan jika Billy sudah agak sehat dengan diafragmanya, maka para dokter akan melakukan operasi pada mata Billy. Tiba-tiba Billy meminta agar keningnya bisa diperbaiki supaya dirinya tidak dibully lagi. Dr. Park yang mendengar sangat sedih karena Dr. Park telah berusaha berbicara dengan Dr. Lim namun ditolak karena alasan biaya. Billy mencoba menerima keadaannya dan menjelaskan jika keningnya jadi seperti itu karena waktu kecil dirinya pernah dipukul oleh ayahnya di bagian kening. Mendengar hal itu, Dr. Park semakin merasa prihatin dengan keadaan Billy. Akhirnya Billy pun dilakukan operasi pada matanya. Dr. Park yang masih ingin berjuang agar Billy tidak dibully lagi di penjara menyarankan agar Billy diberikan dokter psikolog agar Billy tidak kembali ke penjara. Dr. Lim tentu tidak setuju dengan hal itu, karena kini Dr. Park hanya mementingkan rasa kasihannya kepada Billy. Tiba-tiba Dr. Marvin menyarankan untuk melakukan perbaikan pada kening Billy. Dr. Marvin menjelaskan jika awalnya dirinya menolak melakukan perbaikan kening karena biayanya mahal, namun jika dilakukan sekarang bersamaan dengan operasi mata maka biayanya sangat murah. Akhirnya Dr. Lim pun setuju dan memperbaiki kening dari Billy dengan menambalnya dengan implan payudara. Namun saat dilakukan perbaikan pada kening Billy, tiba-tiba saja Billy mengalami komplikasi dan membuat Billy sekarat. Para dokter pun berusaha menyelamatkan Billy dengan menggunakan alat pacu jantung dan akhirnya Billy stabil kembali. Operasi pun dilanjutkan dan berjalan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan Billy yang telah sadar dan sangat senang karena keningnya telah diperbaiki. Dr. Park dan Dr. Marvin pun meninggalkan Billy. Di luar ruangan, Dr. Park menjelaskan jika Dr. Marvin sebenarnya memiliki empati karena Dr. Marvin diam-diam memikirkan bagaimana caranya memperbaiki kening dari Billy. Dr. Marvin menjelaskan jika empati itu membuat dirinya hampir membunuh Billy di ruang operasi.
Dr. Park membantah hal itu karena berkat Dr. Murphy, kening dari Billy terlihat normal dan Billy sangat berterima kasih kepada Dr. Murphy karena telah menyelamatkan hidupnya agar tidak dibully lagi di penjara. Lalu kita diperlihatkan Aoki menemui Dr. Andrews dan menanyakan apakah Dr. Andrews telah memutuskan siapa yang akan menjadi kepala ahli bedah menggantikan dirinya. Dr. Andrews menjelaskan jika dirinya sangat kagum kepada Dr. Melendez karena telah berani mengemukakan pendapatnya yang menurut Dr. Andrews itu sangat bagus. Sedangkan Dr. Lim hanya fokus pada pekerjaannya dan tidak melihat sekitarnya. Dr. Andrews merasa sangat yakin jika Dr. Melendez pantas untuk menggantikannya menjadi kepala unit bedah. Aoki menjelaskan jika Dr. Andrews sangat hebat dalam melakukan pembedahan. Namun satu kelemahan Dr. Andrews yaitu membuat suatu keputusan. Sedangkan membuat suatu keputusan adalah suatu yang sangat penting bagi presiden rumah sakit. Aoki pun meninggalkan Dr. Andrews. Lalu hari di mana pengumuman yang akan menjadi kepala unit bedah pun tiba. Dr. Andrews memutuskan jika kepala unit bedah diberikan kepada dirinya sendiri dan membuat Dr. Lim dan Dr. Melendez sangat kecewa. Jadi Dr. Andrews kini merangkap menjadi presiden rumah sakit dan juga kepala unit bedah. Namun ada satu orang yang sangat senang dengan keputusan Dr. Andrews yaitu Dr. Murphy. Karena Dr. Murphy menang taruhan karena hanya dia yang menebak jika Dr. Lim dan Dr. Melendez tidak akan menjadi kepala unit bedah. Dr. Melendez yang sangat kecewa dengan keputusan Dr. Andrews memutuskan menenangkan diri bersama Dr. Lim. Dr. Melendez meminta maaf atas tindakannya kepada Dr. Lim dan sadar jika Dr. Andrews membuat mereka berkompetisi. Kini Dr. Melendez dan Dr. Lim memutuskan untuk bekerja sama dan saling support. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Murphy meminta agar Dr. Glassman menyerahkan SIM dari Dr. Glassman. Hal ini dilakukan oleh Dr. Murphy agar Dr. Glassman tidak mengemudi mobil karena Dr. Glassman sedang bermasalah dengan ingatannya. Dr. Glassman awalnya tidak setuju, namun karena Dr. Murphy terus memaksa, akhirnya Dr. Glassman menyerahkan SIM-nya. Namun Dr. Glassman terlihat sangat kesal kepada Dr. Murphy dan menjelaskan jika SIM yang dimilikinya adalah hal yang sangat berarti baginya. Dr. Murphy yang mendengar hal itu langsung menemui Lea dan meminta Lea mengajarnya mengemudi agar bisa menjemput Dr. Glassman menggunakan mobil. Dr. Murphy mengendarai mobil itu dengan sangat baik, bahkan Dr. Murphy selalu taat pada lalu lintas. Namun saat ingin belok, Dr. Murphy melambatkan mobilnya dan ia tidak mau melanggar aturan dengan cara memasuki jalur sepeda secara tiba-tiba. Namun ada pengendara lain di belakang Dr. Murphy yang tidak sabaran dan mengklakson Dr. Murphy secara terus-menerus. Bahkan pengendara ini juga masuk ke jalur sepeda supaya dapat menyalip Dr. Murphy. Dr. Murphy mulai merasa panik dan tidak mengerti kemauan dari pengendara tersebut. Dr. Murphy memutuskan menghentikan mobilnya dan membuat jalan menjadi sangat macet. Akhirnya Dr. Murphy memutuskan tidak mau lagi belajar mengemudi, namun Lea terus memberi dukungan kepada Dr. Murphy. Lea juga menjelaskan jika mungkin Dr. Murphy bisa melakukan analogi bahkan pembedahan sama dengan pengemudi. Dr. Murphy akhirnya menyadari jika jalanan hampir sama dengan pembuluh darah dan juga cara mengatasinya. Akhirnya Dr. Murphy mau belajar mengemudi lagi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy belajar mengemudi ditemani oleh Lea. Dan kini Dr. Murphy bisa berbelok dengan sangat mulus. Namun saat berhasil belok, tiba-tiba saja ada seseorang yang sedang mengejar bola dan membuat Dr. Murphy memutuskan membelokkan mobil dan menabrak tong sampah. Dr. Murphy sangat frustasi dan benar-benar tidak ingin mengemudi lagi. Lea menjelaskan jika yang dilakukan Dr. Murphy sudah benar karena Dr. Murphy memutuskan menabrak tong sampah di saat terdesak. Lea juga menjelaskan jika Dr. Murphy tidak menabrak tong sampah, mungkin Dr. Murphy akan menabrak orang yang mengejar bola tersebut. Dr. Murphy akhirnya menyadari jika tindakannya tepat dan mulai sangat percaya diri untuk mengemudi. I can drive this hoopty. Di akhir film kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Lea menjemput Dr. Glassman. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!